warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Ilmu Pendidikan Islam akan mempresentasikan makalah dengan judul Definisi Kurikulum Pendidikan Islam dan Karakteristiknya, yang beranggotakan saya, Adi Binti Dewi, Aisyah, dan Rizky. Yang pertama, saya akan membahas pengertian kurikulum pendidikan Islam. Dalam bahasa Arab, istilah kurikulum diartikan sebagai manhaj, yang dapat diartikan sebagai jalan terang atau jalan cemerlang yang ditempuh oleh manusia dalam kehidupannya. Dalam konteks pendidikan, kurikulum pendidikan mengandung makna jalan cemerlang yang ditempuh oleh pendidik atau guru bersama peserta didik untuk mengembangkan ilmu, sikap, dan nilai-nilai. Al-Khawli dalam Muhaimin menjelaskan bahwa al-manhaj dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan media untuk mengarahkan pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diharapkan. Kurikulum pendidikan menurut Omar Hamalik merupakan program pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan sekolah bagi peserta didik. Definisi kurikulum pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli jelas sangat bervariasi. Namun dari berbagai definisi tersebut dapat ditarik benang merah, yaitu di satu pihak ada yang menitik beratkan pada substansi pembelajaran atau mata kuliah, dan di pihak lain lebih menekankan pada metode atau keterlibatan pembelajaran. Pengertian kuno tentang program pendidikan lebih menekankan pada isi pelajaran atau kursus, dalam arti sejumlah mata kuliah atau kursus di sekolah atau perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk memperoleh peneguhan atau jenjang tertentu. Juga pada keseluruhan pelajaran yang ditampilkan oleh suatu lembaga pendidikan. Dari beberapa definisi kurikulum pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan kurikulum pendidikan dapat diartikan sebagai perubahan dan penambahan perpindahan dari satu program pendidikan ke program pendidikan lainnya. Misalnya dari kurikulum pendidikan tahun 1968 yang merupakan kurikulum pendidikan mata pelajaran ke kurikulum pendidikan 1975 yang memiliki ciri-ciri bidang mata pelajaran yang saling terkait dan koordinat. Perubahan ini terjadi dalam jangka waktu yang lama. Definisi kurikulum pendidikan agama Islam sebenarnya tidak jauh beda dengan kurikulum pendidikan pada umumnya. Perbedaan hanya terletak pada sumber pelajarannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Majid dalam bukunya Pembelajaran Agama Islam Berbasis Kompetensi. Beliau mengatakan bahwa kurikulum pendidikan agama Islam dapat merupakan penjabaran dari tujuan, materi, strategi, dan penilaian pembelajaran serta penilaian pendidikan yang berbasis pada ajaran. Pendidikan agama Islam dapat merupakan suatu upaya yang terencana dan terarah dalam persiapan peserta didik untuk mengenal, menghayati, mengamalkan, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam, disertai dengan pembinaan untuk menghargai pemeluk agama lain dalam rangka kerukunan antar umat beragama hingga terwujud rasa persatuan, kesatuan bangsa. Pendidikan agama Islam merupakan suatu upaya untuk membina dan mendidik peserta didik agar senantiasa menghayati ajaran-ajaran agama Islam secara komprehensif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan pendidikan Islam. Ibnu Sina berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah pendidikan harus diarahkan untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki seseorang menuju pada perkembangan yang sempurna, yaitu perkembangan jasmani, intelektual, dan moral. Selain itu, tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina harus diarahkan untuk mempersiapkan seseorang agar mampu hidup bersama dalam masyarakat dengan melakukan pekerjaan atau keahlian yang dipilihnya sesuai dengan bakat, kesiapan, kecenderungan, dan potensinya. Pendidikan jasmani, Ibnu Sina berpendapat bahwa tujuan pendidikan tidak melupakan perkembangan jasmani seperti olahraga, makan, minum, tidur, dan menjaga kebersihan. Sedangkan tujuan pendidikan yaitu keterampilan ditunjukkan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang profesional dan juga memberikan pendidikan akhlak sehingga terjadi integrasi antara keterampilan dan akhlak. Menurut Atiyah Al-Abrashi, tujuan pendidikan Islam adalah tujuan yang ada, pendidikan moral yang diciptakan dan diterapkan Nabi Muhammad selama hidupnya adalah karena pendidikan moral adalah jantung dari pendidikan Islam, pendidikan jasmani, rasionalitas, dan ilmu praktis. Perumusan tujuan pendidikan sangat penting untuk mendefinisikan pendidikan, setidaknya dalam hal pertimbangan konsep dasar dan prinsip-prinsip dasar mengenai alam.
kemanusiaan, dan sains. Secara ontologis, manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Menurut tujuan umum pendidikan Islam, setiap orang harus dididik untuk menjadi hamba Allah, yang berarti beribadah kepada Allah. Islam datang secara komprehensif membentuk pendidikan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, di mana mendidik manusia sebagai mukmin yang beriman, berakhlak yang mulia, dan beradab yang akan melahirkan masyarakat yang bernilai. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan manusia yang berbudi luhur, berkualitas tinggi, yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan mampu mempelajari berbagai hal baru. Karena belajar membantu kita memahami kehidupan. Selain itu, tujuan utamanya adalah untuk mencapai perkembangan yang seimbang melalui pelatihan jiwa, pikiran, perasaan, dan indera. Oleh karena itu, pengembangan seseorang harus termasuk dalam pendidikan secara khusus spiritual, intelektual, imajinatif, jasmani, pengetahuan, dan komunikasi, mendorong semua aspek menuju kebaikan dan kesempurnaan individu. Tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah Allah dan sebagai abdu Allah terikat erat dengan tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam telah dijelaskan oleh para ahli dalam pendidikan Islam, yaitu yang pertama, mempersiapkan moralitas mulia. Yang kedua, untuk mempersiapkan dunia ini dan seterusnya. Yang ketiga, untuk memelihara law ilmiah atau roh sains. Yang keempat, mempersiapkan pekerjaan dan pekerjaan mereka. Yang kelima, dalam hal ini Asy-Syaibani juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk memberikan siswa baik bagi dunia dan post-mortem. Yang ketiga, saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan kurikulum Islam. Pada perkembangannya, kurikulum pendidikan nasional telah beberapa kali mengalami perubahan dan berdampak pada perubahan kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pada era Orde Lama dibagi menjadi dua kurikulum diantaranya. Yang pertama adalah kurikulum 1947. Oleh karena beberapa sebab, ini dalam prakteknya baru dilaksanakan pada tahun 1950. Banyak kalangan menyebutkan bahwa perkembangan kurikulum di Indonesia secara formal dimulai tahun 1950. Keberadaannya, pendidikan agama Islam telah diatur pelaksanaannya dalam SKB 2 Menteri, Menteri PP dan K, dan Menteri Agama. Tahun 1946, kurikulum 1947 ini masih kental dengan corak sistem pendidikan Jepang ataupun Belanda. Hal ini terjadi mungkin disebabkan karena negara ini baru merdeka, sehingga proses pendidikan lebih ditekankan untuk mewujudkan manusia yang cinta negara, sehingga menjadi berdaulat dan tumbuh kesadaran bangsa dan bernegara. Yang kedua, kurikulum 1952 sampai dengan 1964. Dalam kurikulum ini, muatannya adalah pada pengajaran yang harus disampaikan pada siswa dalam bentuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa daerah, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, dan sejarah. Sementara itu, pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum ini sebagaimana diatur dalam UU PP, Undang-Undang Dasar Pendidikan dan Pengajaran nomor tahun 1950. Selanjutnya dikeluarkan keputusan bersama dua menteri pada tahun 1991 yang menegaskan bahwa pendidikan agama wajib diselenggarakan di sekolah-sekolah sekurang-kurangnya 2 jam per minggu. Selain itu, Kementerian Agama juga telah berupaya membentuk kurikulum agama di sekolah-sekolah dan pondok pesantren. Akhirnya dibentuklah sebuah tim yang dipimpin oleh Kiai Haji Imam Zarkashi dari Pondok Gontor yang berhasil menyusun kurikulum agama yang kemudian disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952.
Disebutkan bahwa setelah Kementerian Agama berhasil menyusun kurikulum tersebut, pendidikan agama mendapat porsi sebesar 25% dari total mata pelajaran yang diajarkan sekolah selama seminggu. Peralihan dari era Orde Lama ke Orde Baru ini pada akhirnya juga berdampak pada wajah pendidikan nasional. Buktinya pada kurikulum yang berlaku di era Orde Lama pun ikut berubah, dan tidak cukup sampai di situ aja. Di era Orde Baru sendiri kurikulum telah mengalami beberapa kali perubahan. Berikutnya adalah kurikulum KTSP atau kurikulum 2006. Secara umum, KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK. Tetapi perbedaan yang belum terselesaikan terletak pada pihak yang berwenang dalam persiapan terkait dengan desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintahan pusat menentukan standar kompetensi dan keterampilan dasar, tetapi sekolah harus dapat mengembangkannya dalam bentuk kurikulum dan penilaian mereka menurut sekolah dan kondisi setempat. Kurikulum Unit Pendidikan KTSP adalah kurikulum yang beroperasional yang dibuat dan diimplementasikan oleh semua unit pendidikan, sekolah atau madrasah. Pemerintahan pusat hanya mencakup pedoman bahwa pengembangan kurikulum harus disebutkan. Di bawah kurikulum ini, sekolah sebagai unit pendidikan memiliki hak untuk mempersiapkan dan membuat kurikulum bagi manajer pendidikan, tergantung pada minat siswa dan kepentingan lingkungan. KTSP mempromosikan lebih banyak pendidikan lokal. Selain itu, implementasi pendidikan agama Islam di madrasah atau sekolah dalam kurikulum agama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama pada Mei 2008. Menteri Urusan Agama menandatangani Permendak nomor 2 dari 2008 sehubungan dengan standar kompetensi dan standar pendidikan agama Islam. Berikutnya adalah kurikulum 2013. Di bawah ini karakteristik untuk kurikulum 2013 adalah realisasi pendidikan karakter. Pendidikan karakter sebenarnya adalah karakter dan fitur utama dari kurikulum pendidikan sebelumnya. Kurikulum mengharuskan siswa untuk mengembangkan kepribadian moral dan sopan santun yang baik. Namun masih ada kelemahan perbedaan yang telah menyebabkan berbagai kritik ketika menerapkan kurikulum ini. Oleh karena itu, kurikulum berbasis kemampuan ini akan direvisi untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan umur negara. Fitur lain dari kurikulum 2013 adalah penciptaan pendidikan dengan wawasan lokal. Wawasan lokal adalah salah satu hal terpenting. Kenyataannya adalah bahwa kemungkinan dan budaya lokal diabaikan dan tampaknya dirusak oleh perguruan pengaruh tinggi budaya modern. Budaya yang mengarahkan masyarakat untuk melupakan cita-cita mulia leluhurnya dan kemungkinan yang mereka miliki dari jiwa mereka. Itulah yang dapat digunakan adaptasi budaya lokal dalam pendidikan. Sistem pendidikan digunakan dalam konsep kurikulum 2013. Suatu sistem yang selanjutnya dapat memperkuat daya lokal yang telah dilupakan dan dijelaskan diabaikan. Oleh karena itu, sistem pendidikan kurikulum 2013 ini berharap bahwa pilar budaya lokal akan sekali lagi menjadi inspirasi dan implementasi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, berbagai gambaran ringkas tentang aneka versi kurikulum pendidikan Islam di Indonesia. Lebih jelasnya dipandang perlu menguraikan satu persatu secara ringkas menurut perbedaan jenis kelembagaannya sebagai berikut. Yaitu kurikulum pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia dan telah mengalami suasana kesederhanaan begitu lama sampai di zaman dibandingkan dengan jenis pendidikan formal lainnya seperti madrasah dan sekolah. Di masa lalu, jenis lembaga pendidikan ini tidak mengenal kurikulum pendidikan, tidak pula istilah manhaj dalam bahasa Arab, apalagi menjadikannya sebagai rencana atau aturan baku dalam kegiatan pendidikan. Dalam kurun waktu yang cukup lama, kegiatan pendidikan di pesantren ini bertumpu pada para kiai sebagai pemilik sekaligus pelopor yang paling utama. Masyarakat Indonesia lebih mengenal kitab-kitab apa yang dianggap penting dan diajarkan kepada siswa, bukan program pendidikan apa yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Saya di sini akan menjelaskan prinsip-prinsip dan ciri-ciri pengembangan materi kurikulum Islam. Pertama, prinsip-prinsip pengembangan materi dalam kurikulum pendidikan Islam bukan sekedar proses,
teknis pemilihan konten pelajaran, melainkan merupakan aktivitas ilmiah dan ideologis yang harus mencerminkan nilai-nilai dasar Islam. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum Islam harus mencerminkan semangat ajaran Islam dan tujuan utama pendidikan Islam, yaitu membentuk manusia yang utuh, seseorang yang seimbang dalam pikiran, hati, dan perilaku. Adapun beberapa prinsip utama dalam pengembangan bahan kurikulum pendidikan Islam adalah yang pertama, prinsip tauhid. Tauhid merupakan dasar utama dalam Islam. Oleh karena itu, setiap elemen dalam kurikulum harus membimbing siswa menuju kesadaran dan keesaan Allah. Misalnya, dalam mata pelajaran biologi di sekolah berbasis Islam, pembahasan tentang struktur tubuh manusia bisa dihubungkan dengan kebesaran ciptaan Allah, seperti yang ditekankan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, yaitu tentang proses penciptaan manusia. Prinsip ini menjadikan semua pengetahuan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Prinsip ini menjadikan semua pengetahuan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Lalu yang kedua, prinsip relevansi kontekstual. Materi yang diajarkan harus relevan dengan pengalaman hidup nyata siswa dan zaman. Misalnya, studi fikih tentang muamalah diperluas dengan studi ekonomi syariah modern seperti perbankan syariah, vintage syariah, dan praktek jual beli. Materi kontekstual membuat pelajaran lebih bermakna dan dapat diterapkan dalam kehidupan. Konteksnya, materi kontekstual bisa membuat pelajaran lebih bermakna dan dapat diterapkan dalam kehidupan. Lalu yang ketiga, prinsip keseimbangan atau tawazun. Kurikulum Islam harus mengembangkan semua aspek kepribadian manusia, spiritual, intelektual, sosial, ekonomi, dan fisik. Dan praktiknya, ini berarti bahwa mata pelajaran akidah akhlak harus menyeimbangkan teori dan praktek akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup hanya menjelaskan pentingnya kejujuran, tetapi juga menanamkan kejujuran dalam tugas dan evaluasi. Lalu yang keempat, prinsip psikologis. Materi harus diorganisir berdasarkan tahap perkembangan kognitif dan afektif para pelajar. Misal, anak-anak sekolah dasar harus diperkenalkan dengan kisah-kisah para nabi untuk menanamkan nilai-nilai moral melalui metode bercerita, bukan melalui konsep-konsep yang abstrak. Ini sejalan dengan teori perkembangan Piaget dan juga dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan pendekatan bertahap dalam dakwah dan pendidikan. Konsep ini sejalan dengan teori perkembangan Piaget dan juga prinsip-prinsip Islam. Lalu yang kelima, prinsip sosial dan budaya. Materi kurikulum Islam tidak boleh eksklusif, harus responsif terhadap realitas sosial dan budaya masyarakat. Misal, pelajaran tentang toleransi antar agama atau studi nasional fikih watoniyah bisa diajarkan untuk menumbuhkan kesadaran multikultural dan cinta tanah air kerangka ukhuwah watoniyah. Contoh, pelajaran tentang toleransi antar agama bisa diajarkan untuk menumbuhkan kesadaran multikultural dan cinta tanah air. Lalu yang keenam, prinsip integratif. Dalam pendidikan Islam tidak ada dikotomi antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Oleh karena itu, materi kurikulum harus disusun secara terintegrasi. Misal, dalam pelajaran sains, nilai-nilai Islam tentang pengelolaan lingkungan bisa dimasukkan, dan dalam pelajaran matematika nilai kejujuran dan ketepatan. Lalu yang selanjutnya, ciri-ciri materi kurikulum pendidikan Islam. Materi kurikulum dalam pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada penugasan pengetahuan, tetapi juga diarahkan pada pembentukan karakter, akhlak, dan spiritualitas. Karena itu, materi dalam kurikulum pendidikan Islam memiliki karakteristik yang khas untuk membedakan dari kurikulum sekuler. Yang pertama yaitu berlandaskan wahyu. Ciri utama pendidikan Islam
adalah berakar dari wahyu, yakni Al-Quran dan hadis. Ilmu yang dikembangkan harus mencerminkan nilai-nilai ilahiyah. Contohnya, dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam, kisah hijrah Rasulullah tidak hanya sebagai peristiwa, akan tetapi bisa digunakan sebagai inspirasi dalam perjuangan dan manajemen perubahan. Lalu yang kedua, bersifat tauhid dan nilai-nilai Islam. Seluruh materi dalam kurikulum Islam harus berorientasi pada penguatan keimanan, tidak hanya sekedar pengetahuan bebas nilai. Misal dalam pelajaran ekonomi, peserta didik hanya belajar prinsip ekonomi konvensional, tetapi membandingkan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Lalu yang ketiga, holistik dan integratif. Materi tidak boleh dikotomis antar agama dan sains. Contohnya, pada pelajaran geografi tentang bencana alam, siswa bisa diajak memahami bahwa musibah bisa menjadi ujian dan pengingat untuk taat kepada Allah. Yang keempat, relevan dengan kehidupan dan tantangan zaman. Materi harus dikaitkan dengan realitas kekinian. Misal, pembahasan akhlak dalam konteks digital seperti etika menggunakan media sosial, menjaga lisan dalam ruang digital, atau bahaya ghibah di media. Materi semacam ini membumikan nilai-nilai Islam agar tidak sekedar normatif. Lalu yang kelima, berorientasi pada pembentukan karakter dan akhlak. Ciri khas kurikulum Islam adalah penekanannya pada pembentukan akhlak mulia. Oleh karena itu, materi tidak hanya menjelaskan, tetapi harus mendidik. Misalnya, materi tentang amanah tidak hanya dijelaskan secara teori, tetapi dibiasakan dalam tugas dan kegiatan sekolah. Lalu yang keenam, fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Materi pendidikan Islam harus dinamis. Contohnya, materi fikih bisa memperluas untuk membahas isu-isu kontemporer sebagai hukum donasi organ, vaksinasi halal, atau hukum fintech. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama masa lalu, melainkan solusi masa kini dan masa depan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, yaitu menekankan dimensi psikologis dan sosial. Materi disesuaikan dengan usia dan kondisi sosial para peserta didik. Misal, pada tingkat TK atau SD, materi yang disampaikan melalui naratif. Lalu sedangkan di SMP, SMA bisa melalui studi kasus dan berdiskusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas klasifikasi kurikulum pendidikan Islam. Klasifikasi kurikulum dalam pendidikan Islam dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, meliputi sasaran, bahan terbuka, cara penyampaian, serta penilaiannya. Di samping itu, kurikulum pendidikan Islam juga dapat memuat fondasi seperti agama, filosofi, psikologi, masyarakat, dan asasnya, atau teologi, pandangan filosofis, psikologi, sosial budaya, perkembangan ilmu dan teknologi. Berikut adalah beberapa klasifikasi kurikulum Islam. Yang pertama, berdasarkan tingkat kewajiban. Ada ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain adalah jenis ilmu yang setiap muslim wajib tahu, misalnya akidah, dasar-dasar fikih, dan ibadah sehari-hari. Contohnya seperti bagaimana sholat dengan benar, puasa, dan membayar zakat. Selanjutnya ada ilmu fardu kifayah, ilmu yang cukup dikuasai oleh sebagian umat Islam saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti ilmu kedokteran, teknik, pertanian, dan matematika. Yang kedua, berdasarkan kegunaan ilmu. Yang pertama, ada ilmu terpuji atau mahmudah, ilmu yang membuat kita lebih dekat dengan Allah dan membersihkan hati. Contohnya seperti ilmu hadis, tafsir, dan juga tasawuf. Yang kedua, ada ilmu tercela atau mazmumah, ilmu yang tidak bermanfaat dan dapat merusak akidah. Contohnya seperti ilmu sihir dan perdukunan. Yang ketiga, ada ilmu terpuji seperti batas tertentu, ilmu yang boleh dipelajari asal dengan batasan tertentu agar tidak salah arah atau tersesat.
Contohnya seperti ilmu filsafat dan logika. Yang ketiga ada berdasarkan sumber ilmu. Yang pertama, ilmu syariah adalah ilmu yang berasal dari wahyu seperti Al-Quran dan hadis. Contohnya seperti usul fikih dan kalam. Yang kedua ada ilmu akliyah, ilmu yang berasal dari akal dan pengalaman manusia. Contohnya seperti ilmu fisika, kimia, dan astronomi. Yang keempat, berdasarkan tingkatan pendidikan. Yang pertama ada tingkatan pemula atau manhaj ibtidai yang berfokus pada belajar Al-Quran, As-Sunnah terlebih dahulu. Contohnya seperti menghafal surat-surat pendek dan mengerti hadis-hadis yang paling dasar. Yang kedua ada tingkatan lanjutan atau manhaj ali, yaitu mempelajari ilmu-ilmu yang lebih kompleks dan mendalam. Contohnya seperti fikih tingkat lanjut, usul fikih, dan ilmu mantiq. Selanjutnya ada integrasi kurikulum pendidikan Islam. Integrasi kurikulum pendidikan Islam merupakan upaya menyatukan nilai-nilai keislaman ke dalam sistem pendidikan formal agar siswa tidak hanya pintar tetapi juga berakhlak dan memiliki spiritualitas yang mendalam. Berikut ada beberapa penjelasan mengenai konsep integritas. Yang pertama, integritas nilai-nilai Islam dalam kurikulum nasional. Tujuan dari integritas ini adalah menyelaraskan ajaran Islam dengan kurikulum nasional seperti pendidikan karakter yang berbasis Islam dapat berjalan efektif. Namun masalah seperti guru yang kurang memahami pedagogi dan penolakan terhadap penyatuan nilai agama dalam pelajaran umum masih menjadi kendala. Solusinya adalah inklusif dan pelatihan guru yang transformatif. Yang kedua ada integrasi nilai-nilai filsafat Islam dalam kurikulum kontemporer. Pendekatan ini mengutamakan betapa pentingnya nilai-nilai seperti hikmah, tauhid, dan adab dalam dunia pendidikan. Dengan menggabungkan nilai-nilai filsafat Islami, kurikulum dapat membentuk individu yang tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter Islam yang kuat. Yang ketiga ada integrasi nilai-nilai Islami dalam pengembangan kurikulum PAI di sekolah dasar. Strategi ini menggunakan pendekatan akademis, humanistik, teknologi, dan rekonstruksi sosial untuk menyatukan nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Tujuannya adalah menciptakan siswa yang beriman kuat, berkarakter Islami, dan mampu beradaptasi dengan perubahan global. Yang keempat ada integrasi kurikulum pendidikan nasional dan kurikulum pesantren. Tujuan dari upaya ini adalah menggabungkan pendidikan agama pesantren, pendidikan agama Islam dalam pesantren dengan pendidikan umum nasional, sehingga tercipta siswa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lengkap. Integrasi semacam ini sudah ditetapkan di beberapa pesantren modern di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama dan moral. Yang terakhir ada pendekatan integratif interkonektif dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di madrasah. Pendekatan ini pentingnya pembahasan antara materi pendidikan agama Islam, ilmu sosial, filsafat, dan iptek dalam penyusun kurikulum pendidikan agama Islam yang lebih adaptif dan sesuai dengan fakta di masa depan. Meski masih ada masalah dalam pelaksanaannya, pendekatan ini tetap harus direncanakan untuk mengingat tantangan pendidikan agama Islam dengan perkembangan iptek di masa kini dan masa depan. Selanjutnya, kesimpulan dari makalah ini adalah rencana serta alat untuk belajar mengajar dalam pendidikan Islam dibuat untuk mengarahkan para siswa agar menjadi pribadi yang sempurna lahir batin sesuai dengan ajaran agama Islam. Kurikulum ini tidak hanya mengutamakan sisi akademis, tetapi juga pembentukan watak, budi pekerti, dan kerohanian yang berpedoman pada nilai-nilai Al-Quran serta As-Sunnah. Sasaran utama dari pendidikan Islam adalah mewujudkan manusia yang beriman, berbudi luhur, berilmu luas, dan sanggup menjalankan tugas sebagai abdi Allah dan pemimpin
di muka bumi. Hal ini meliputi pengembangan sisi akal, moral, serta jasmani secara setara. Perjalanan sejarah perkembangan kurikulum pendidikan Islam di Indonesia selaras dengan pergantian politik dan sistem pendidikan nasional, dimulai dari kurikulum tahun 1947 hingga kurikulum 2013. Pendidikan Islam mengalami perubahan wujud dan cara, tetapi tetap memegang teguh nilai-nilai pokoknya. Dalam merancang bahan ajar kurikulum pendidikan Islam didasarkan pada asas tauhid, keserasian, kesesuaian, dan keadaan, psikologis, sosial budaya, dan gabungan antara ilmu agama dan hukum. Bahan ajarnya pun punya ciri khusus seperti berasal dari wahyu, bersifat tauhidik, menyeluruh, sesuai zaman, mengarah pada pembentukan karakter, serta mudah menyesuaikan diri dengan perubahan, yang pada akhirnya kurikulum pendidikan Islam digolongkan berdasarkan tingkat ilmu yang wajib atau fardu ain dan fardu kifayah, serta didukung oleh landasan filosofis, psikologis, sosial budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Semua ini bertujuan supaya lahir generasi yang tidak hanya pintar secara pikiran tetapi juga hebat dalam keimanan dan tingkah laku. Mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.